Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa kembali di kanal Forum 195 di episode ke-17 di bagian keempat dengan topik bagaimana kita bisa memahami cara Allah menyelamatkan manusia. Di bagian akhir ini, kita hendak melihat kerusakan seperti apa yang terjadi di sisi manusia, sehingga Allah berkenan turun tangan untuk menyelamatkan manusia. Kita sangat paham bahwa kerusakan di sisi Allah sudahlah pasti tidak akan mungkin terjadi. Sebagaimana di awal bagian 1, kita sudah menyatakan bahwa target Allah dalam menyelamatkan manusia adalah memulihkan seluruh citra dirinya dari seluruh ciptaannya. Jadi, Allah tidak tertarik pada kerusakan fisik, karena secara fisik tidak masuk ke dalam hitungan sorgawi. Karena kerajaan sorgawi itu bukanlah sorga secara fisikal, melainkan secara rohania. Oleh karena itulah, seluruh pengajaran Yesus Kristus dan juga para murid Tuhan semua mengarah pada pembenahan esensi rohania manusia. Sekalipun demikian, tetaplah pada suatu waktu nanti Yesus Kristus akan mengganti langit dan bumi yang lama dengan langit dan bumi yang baru. Ini adalah salah satu prinsip kerja Allah kita, selalu tuntas dan komprehensif atau menyeluruh. Saudara-saudara yang terkasih, dari sini kita semakin paham harus ada sesuatu di dalam diri manusia yang hendak dipulihkan Allah melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Dengan kata lain, harus ada sesuatu yang diperjuangkan Allah ketika menebus manusia. Yang pasti, bukan disebabkan fisik manusia semata, bukan pula karena pelanggaran hukum, karena apapun kisahnya, peristiwa itu sudah terjadi. Tetapi dikarenakan keberadaan sebuah esensi yang bersifat rohania yang ada di dalam diri manusia. Di sini kita harus berhati-hati. Alkitab jelas mengatakan esensi ini tidak sama dengan esensi Allah. Tetapi memang esensi ini adalah milik Allah sendiri. Itulah citra Allah atau gambar Allah. Jadi, memanglah yang sasaran tembak Allah adalah roh manusia kita. Roh yang merupakan interseksi dari kemanusiaan kita sekaligus kerohanian kita atau identitas kita sebagai manusia, sekaligus identitas kepemilikan Allah yang ditempatkan Allah di dalam diri manusia, yaitu di dalam hati. Tempat gambar atau citra Allah di manusia inilah yang rusak akibat manusia jatuh ke dalam dosa. Karena hati dipenuhi dosa dan roh kegelapan, maka Allah turun tangan untuk memulihkannya. Pemulihan ini membuat citra Allah perlahan mampu kembali memantulkan cahaya kemuliaan Allah dari seluruh ciptaannya.
Jalan yang dipilih Allah adalah dengan pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Allah tidak memilih jalan simsalabim dalam menghapus dosa, meskipun Dia mampu melakukan itu, sebab Dia Maha Kuasa. Dia cukup menekan tombol dari sorga, tet, dosa terhapus. Tetapi Allah tidak melakukan itu semua. Tujuannya adalah mengajari kita menghargai proses. Sebagaimana Dia menciptakan dunia ini, juga menempuh tahapan proses, bahkan sampai 6 hari. Sekalipun kita sangat paham, jika Dia mau, dengan sekejap Dia dapat melakukan penciptaan dunia. Saudara-saudara yang terkasih, mengapa Allah mengajari proses? Setelah Yesus Kristus menebus dosa seluruh manusia di kayu salib, diperlukan proses lanjut untuk mengabarkan berita baik tersebut. Berita baik tersebut disebarkan ke seluruh dunia. Disinilah Tuhan Yesus Kristus mengetuk pintu hati manusia agar mau mendengarkannya dan percaya. Inilah tahap bertobat. Tahap yang masih awal sekali. Masih diperlukan tahap lanjut, pematangan dan menjaga iman. Kita masih hidup di dunia. Iblis tetap berupaya mencuri keselamatan. Allah terus mengajari kita untuk setia mengikuti proses sampai kita menghadap Dia kelak. Seperti kesaksian Alkitab, kunci pengajaran proses adalah menjadikan kita hamba yang setia. Karya salib tidak sekedar menganugerahkan keselamatan. Bila modelnya seperti itu, sama saja dengan proses simsalabim. Minimal, manusia memberikan effort berupa sikap percaya kepada Yesus Kristus. Selanjutnya, Yesus Kristus mengutus Roh Kudus untuk mematangkan sikap percaya itu dan merubahnya menjadi iman. Sampai suatu waktu akan berbuah kesetiaan. Inilah hidup di dalam pokok anggur yang benar, sebuah proses menuju kesempurnaan hidup di dalam Yesus Kristus. Sebuah proses yang harus ditempuh umat Tuhan. Dari mulai Yohanes 3 ayat 16 sampai Matius 5 ayat 48. Inilah 2 dasar hukum memperoleh keselamatan kekal dari Allah. Saudara-saudara yang terkasih, sesungguhnya lah tidak berguna bila Allah hanya menebus dosa melalui karya salib tanpa membersihkan sumbernya atau pabrik dosa atau hati manusia. Disinilah terletak inti seluruh pengajaran Yesus Kristus. Mempersiapkan hati untuk menerima keselamatan. Mengapa bisa seperti itu? Secara sederhana kita bisa melihat sekilas dari cara kerja dosa yang sudah sangat banyak kita bahas. Tidak apa, kita mengulangi sedikit. Berawal dari seluruh panca indera kita, informasi masuk ke pikiran, dari pikiran disampaikan ke hati untuk meminta pertimbangan, lalu kembali ke pikiran untuk memikirkan bagaimana melakukannya. Dari pikiran kembali ke anggota tubuh untuk menjalankan.
Seperti inilah dosa masuk dan terus-menerus di sepanjang hidup kita. Pikiran kita mulai menguasai, menggantikan peranan hati dikarenakan nafsu dan keinginan. Mulailah roh jahat dan dosa masuk ke hati. Semakin penuh sesak hati kita. Roh manusia kita sangat penurut. Dia sebenarnya terus memberikan pertimbangan yang baik. Sekarang, roh manusia kita terhimpit. Dia terjepit di antara dosa. Dia tidak mampu bersinar terang lagi. Kemuliaan Allah, gambar Allah di dalam diri manusia meredup. Pada satu titik di dalam kehidupan kita, hati kita sudah rusak, menjadi tempat yang kotor, dan yang paling menyedihkan menjadi pabrik dosa. Di tahap ini, kita sudah menjadi iblis kecil, sudah mampu melakukan dosa secara mandiri, dan tidak perlu ada perintah langsung lagi dari sang master, yaitu iblis itu sendiri. Sang master akan melanjutkan kerjanya untuk menciptakan iblis kecil yang lain. Saudara-saudara yang terkasih, Allah menciptakan manusia segambar dengan Dia. Iya, gambar Allah. Itulah identitas ilahi di dalam diri manusia, yaitu roh manusia. Gambar Allah di sisi manusia meredup dikarenakan dosa yang merusak tempat roh manusia, yaitu hati. Allah tahu bagaimana dosa merembet ke seluruh umat manusia, bagaikan virus yang sangat ganas, menggerogoti dari dalam hati manusia. Manusia sangat tidak berdaya untuk keluar dari lumpur dosa ini, meskipun berupaya sekuat tenaga. Roh manusia inilah yang berkutat sedemikian rupa untuk melepaskan diri dari belenggu dosa. Allah tahu semua ini. Marilah kita melihat sekilas tentang roh manusia kita ini. Manusia diciptakan memiliki citra Allah. Pengertian citra Allah adalah secara ilahi, bersih dari seluruh dosa. Artinya, di sini manusia mengenal Allah dengan sangat baik. Manusia merupakan satu-satunya makhluk ciptaan yang sangat unik, dikarenakan manusia dilekatkan identitas ilahi berupa roh manusia ketika Allah menciptakan manusia pertama, Adam. Merupakan jembatan rohani sebagai media penghubung manusia seumur hidupnya dengan Allah. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita melihat di kitab Kejadian 6 ayat 3. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Kita lihat juga di kitab Nabi Zakaria 12 ayat 1. Ucapan ilahi, firman Tuhan tentang Israel. Demikianlah firman Tuhan yang membentangkan langit dan yang meletakkan dasar bumi dan yang menciptakan roh dalam diri manusia. Kemuliaan roh manusia yang bersekutu dengan Allah menembus hati dan memancar keluar berupa citra ilahi.
Inilah kegemilangan ciptaan Allah dalam kemuliaan. Memang, sebenarnya lah, hakikat manusia di awalnya adalah hakikat manusia ilahi. Inilah keadaan awal manusia sebelum jatuh ke dalam dosa. Setelah kejatuhan, semua rusak. Citra ilahi memudar. Hakikat manusia ilahi juga memudar. Memudar karena hati sebagai rumah roh manusia telah rusak, menjadi pabrik dosa. Jadi, bukan roh manusia kita yang rusak, melainkan sinarnya terhalang oleh dosa yang menumpuk di dalam hati. Komunikasi dengan Allah semakin sulit. Marilah kita melihat di kitab Amsal 20 ayat 27. Roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Memang sejak awal sekali Allah tetap ingin menjalin hubungan dengan manusia melalui roh manusia ini tanpa kita sadari. Sekalipun manusia telah jatuh ke dalam dosa, Allah tetap setia melakukan persekutuan dengan roh manusia. Bersekutu di dalam roh dan kebenaran. Artinya, persekutuan roh Allah dan roh manusia kita yang suci. Hanya roh manusia inilah pintu masuk Allah setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Saudara-saudara yang terkasih, seluruh hidup manusia dipenuhi dosa. Hati manusia menjadi pabrik dosa. Roh manusia berada di dalam hati. Dia terhimpit di dalam roh-roh kejahatan di dalam hati manusia. Dia tidak pernah mati. Karena dia akan kembali kepada pemiliknya bila manusianya yang mati. Kitab Amsal 20 ayat 27 mempersaksikan bahwa roh manusia terkoneksi, terhubung dengan Allah, menjadi pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hati kita. Ketiga ayat ini memperlihatkan kesaksian yang mirip, yaitu roh manusia bukanlah roh yang sama esensinya dengan roh Allah. Tetapi Alkitab bersaksi, roh manusia adalah milik Allah. Allah kita maha segalanya. Segala miliknya adalah suci, karena dia maha suci. Roh manusia yang akan bersaksi mengenai kehidupan kita di dunia ini. Memanglah, kita tidak bisa membohongi Allah. Tetap ada saksinya. Roh manusia kita ini yang menangis, penuh kesesakan hidup ke Allah. Dia terhimpit di dalam hati manusia. Hati manusia yang sudah dipenuhi dengan berbagai macam roh dosa. Betapa penuh sesaknya hati manusia. Roh manusia yang penuh dengan kebaikan ini, yang berada di dalam hati manusia ini, meratap pilu. Dia menangis dari relung hati terdalam manusia. Dari sudut yang paling dalam di hati manusia, dia ingin dibebaskan. Karena roh manusia ini, kerinduannya hanya satu, bercengkerama dengan roh Allah yang dikasihinya dalam sebuah persekutuan secara ilahi. Memanglah, semua milik Allah selalu memancarkan kemuliaan, keilahian Allah. Saudara-saudara yang terkasih, inilah citra kesempurnaan manusia yang sejati. Dikala roh manusia memancarkan kemuliaan Allah dari dalam diri manusia, itu hanya bisa terjadi pada saat roh manusia
kembali menguasai seluruh pikiran manusia. Ketika roh manusia bercengkerama dalam kasih dengan roh Allah, pada saat inilah memancar kemuliaan Allah dari ciptaannya. Sekarang jembatan rohani ini rusak di sisi manusia. Tempat roh manusia ini di dalam hati manusia rusak. Mungkin manusia secara wujud luarnya tidak menyadari ini semua. Semakin parah manusia berada dalam kubangan dosa, roh manusia ini semakin menderita. Dalam bentuk sinyal kecil, dia mencoba mengingatkan manusia. Dia semakin diabaikan dan dia semakin meredup. Tetapi dia tidak pernah hilang. Hanya sinarnya terhalang oleh dosa. Disinilah wujud kemahaadilan Allah yang sangat luar biasa turun tangan. Allah mendengar tangisan roh manusia ini begitu menderita. Karena itulah Allah menaruh belas kasihan kepada manusia. Allah berkenan memulihkan gambar Allah yang sudah meredup di dalam diri manusia. Allah ingin seluruh ciptaannya kembali dinamis dalam harmoni kebaikan, seperti di awal penciptaan. Inilah arti Allah yang berintegritas, Allah yang bertanggung jawab. Dia memulihkan ciptaannya seperti awalnya, tidak mengenal dosa. Inilah inti karya salib. Inilah inti karya keselamatan. Semua yang dilakukan Yesus Kristus di kayu salib ini baru bisa kita respon bila kita menanamkan rasa percaya sebagaimana kesaksian Yohanes 3 ayat 16. Inilah dasar hukum untuk memulai manajemen rohani kita. Saudara-saudara yang terkasih, jatuh bangun dalam kehidupan adalah ujian untuk mematangkan iman. Fokuslah kepada Yesus Kristus sambil menjalani hidup kita di dunia ini. Tekun berdoa untuk menjalin komunikasi dengan Tuhan dan kita memohon dijauhkan dari pencobaan. Tuhan menilai hati kita. Yang dilihatnya adalah kebersihan hati kita dalam menjalani hidup. Hati yang semakin bersih mengindikasikan kualitas iman yang semakin meningkat. Ini tampak dari semakin bersinarnya roh manusia kembali. Pikiran kita semakin mudah memahami Allah dari informasi yang disampaikan oleh roh manusia yang kita miliki. Sinar roh manusia kita akan semakin terang. Pikiran kita juga semakin cerah karena dikuasai oleh roh manusia kita. Ini akan tampak dari perilaku dan perbuatan kita yang sudah berubah tanpa kita sadari. Inilah yang dikatakan semakin berbuah lebat. Cahaya kemuliaan Allah mulai memancar keluar dari dalam diri kita. Semua ini berlangsung tanpa kita sadari, hanya dapat dilihat melalui sukacita manusia lainnya, melalui roh manusianya, dan Allah turut hadir menyaksikan. Kehadiran Allah tampak dalam bentuk sukacita dan damai sejahtera. Saudara-saudara yang terkasih, inilah titik kesempurnaan yang akan semakin sempurna terus, yang bisa kita capai dengan seluruh talenta yang diberikan Allah kepada kita di sepanjang hidup kita di dunia ini. Titik kesempurnaan ini tidak akan sama di tiap masing-masing orang. Kita hanya berusaha bagaimana memaksimalkan talenta yang sudah ada diberikan Allah. Semua tergantung pada kebersihan
dan ketulusan hati kita dalam menjalani hidup. Inilah penilaian dalam skala mata Allah. Allah menilai terangnya sinar dari roh manusia, bukan dari banyaknya kebaikan yang dilakukan manusia. Jangan pernah memakai skala mata manusia, karena kita tidak bisa menipu Allah. Sampai pada akhir pertandingan hidup kita di dunia ini, Dia akan memenangkan kita dengan menyempurnakan kita dengan kesempurnaan yang dari Tuhan Yesus Kristus sendiri, dari mulai titik akhir kita masing-masing, supaya kita layak di hadapan Allah, sebagaimana tertulis di Matius 5 ayat 48. Inilah akhir manajemen rohani kita. Saudara-saudara yang terkasih, di dalam memahami konsep keselamatan, tidak bisa kita hanya melihat dari satu arti, bahwa dosa kita sudah ditebus dengan pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Sudah selesai. Ini adalah suatu sikap yang sangat keliru. Allah kita, kalau hanya melakukan itu, sesungguhnya itu hanya perbuatan sia-sia. Itu tetap menjadi salah satu cara simsalabim dalam bentuk yang lebih merepotkan. Selama kita di dunia ini, Roh Kudus tetap memproses kita, didasarkan pada Matius 5 ayat 48. Inilah dasar hukum terakhir, bagaikan sertifikat kelulusan kita yang berdasarkan penilaian Allah sendiri. Jadi, keselamatan itu adalah inisiatif Allah, diprakarsai Allah sendiri untuk menolong, serta dinilai oleh Allah sendiri juga. Bekal kita hanya satu, hati yang berserah untuk dikuasai Allah. Dan ini bukan perkara mudah, karena berkaitan dengan pengosongan diri atau meniadakan keakuan atau penyangkalan diri kita. Inilah bayar harga yang sesungguhnya itu. Jadi, bayar harga itu bukan sebuah upaya atau perbuatan untuk mengurangi dosa dengan melakukan kebaikan yang diperintahkan kepada kita. Bukan. Itu sangat sesat. Melainkan sebuah upaya untuk terus-menerus merendahkan hati. Dan ini adalah proses seumur hidup, sekalipun tetap akan ada perlawanan dari diri kita kepada Allah. Tetapi seiring dengan rasa tunduk dan mulai timbulnya rasa takut kepada Allah, proses penyerahan diri akan tetap berjalan dan rasa perlawanan kita juga semakin menipis. Saudara-saudara yang terkasih, sekarang jelas, memanglah kita tidak akan bisa menyelamatkan diri kita sendiri, sekalipun sebanyak apapun perbuatan baik kita. Karena semua itu hanya berdasarkan penilaian diri kita sendiri. Allah yang hidup, artinya Dia dinamis dan berperan dan menjadi pengendali penuh di dalam otoritasnya terhadap seluruh ciptaannya. Kita memang bisa memilih untuk lepas dari otoritas Tuhan, tetapi jangan pernah memaksa agar kita tetap bisa memasuki sorga Allah. Allah dalam menilai kita adalah dengan melihat kesungguhan hati kita untuk tetap berupaya berada di pihak Allah dan memohon pertolongan berupa penguatan dalam melakukan upaya kita itu. Allah tahu bahwa kita tidak akan pernah mampu, karena Allah sangat tahu kekuatan iblis itu seperti apa. Yang dinantikan Allah adalah
kita menyingkirkan kesombongan kita dan tersungkur di kaki Tuhan Yesus Kristus untuk memohon pertolongan. Ketulusan hati kita yang terus-menerus ini yang dilihat Yesus Kristus, dan Dia berkenan menyelamatkan kita. Dia tidak peduli seberapa jahat kita, yang diinginkannya hanyalah hati yang takluk untuk diubahnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karya salib tidak bisa dilepaskan dari karya penolong yang lain, yaitu Roh Kudus yang keluar dari Allah karena diutus Tuhan Yesus Kristus. Inilah karya Tritunggal. Yesus Kristus menebus, Roh Kudus yang memelihara, dan sampai pada puncaknya Tuhan Yesus Kristus menguduskan serta menyerahkan kepada Bapanya di bawah kesaksian Roh Kudus tentang kehidupan manusia selama di dalam pemeliharaannya. Sampailah manusia kepada Bapa. Matius 5 ayat 48 tergenapi. Sudah sempurna seperti Bapa. Segalanya memang dilakukan dari Allah, oleh Allah, dan untuk Allah. Tetapi Allah tetap tidak mau memaksa ciptaannya. Dia Allah yang luar biasa. Dia Allah yang sangat mengasihi kita. Inilah karya salib. Inilah keselamatan. Amin. Tuhan memberkati. Marilah kita masuk ke saat teduh sejenak.